Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan atau melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu bahasa Arab atau disebut dengan al-lughatul arabiyah. Baiklah anak-anakku soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita pada hari ini, maka marilah kita membuka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anakku soleh dan solehah, pada minggu lalu kita pernah pelajari tentang bagaimana berbicara menggunakan bahasa Arab tentang sholat, dan dua minggu lalu Ustadz juga pernah ajarkan kalian bagaimana menghafalkan kosakata tentang nama-nama sholat itu sendiri menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi kita tentang al-qiraatu atau bacaan. Baiklah anak-anakku soleh dan solehah, tentunya setelah kita menghafalkan kosakata, kemudian kita mempraktekkan dalam sebuah percakapan. Nah, sekarang Ustadz minta kalian nanti bisa praktekkan sendiri di rumah bagaimana cara membaca sebuah teks bacaan ke dalam bahasa Arab, terutama pada pelajaran yang ketiga ini tentang sholat 5 waktu, ya, atau as-salawatul khamsi, sholat 5 waktu. Nah, jadi perlu Ustadz tekankan kembali karena kalian sudah kelas 3. Ustadz harapkan di pelajaran yang ketiga ini kalian lebih giat lagi untuk belajar bahasa Arab, terutama dalam hal ibadah, yaitu sholat fardu 5 waktu sehari dan semalam. Nah, apa dalilnya? Ustaz sudah pernah sampaikan juga. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang sudah ditentukan waktu-waktunya, ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktunya. Tidak boleh kita sembarang sholat. Waktu zuhur tidak boleh kita lakukan di malam hari, atau begitu juga sebaliknya. Waktu maghrib tidak boleh kita gunakan di siang hari. Nah, karena itu tidak benar atau salah itu namanya, karena sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu sudah Allah tentukan. Ada di pagi hari, ada di siang hari, ada di sore hari, dan ada di malam hari. Oke, baiklah anak-anakku soleh dan solehah, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan sebuah teks bacaan yang terdapat di buku cetak kalian atau di buku kalian. Oke, nanti bisa kalian baca sendiri di rumah. Ini Ustadz akan bacakan, nanti kalian bisa dengar, kemudian dicoba di rumah kalian masing-masing. Nusalli jama'atan, kita sholat berjamaah. Ustadz ulang ya biar jelas. Nusalli jama'atan, kita sholat berjamaah. Al-an waktu sholatiz zuhri. Ustadz ulangi, al-an waktu sholatiz zuhri. Sekarang waktu sholat zuhur. Ini perhatikan ada tanda komanya, itu artinya nadhabu ilal musallal madrasah. Mari kita pergi ke musola sekolah. Nusalli zuhra jama'atan, kita sholat zuhur berjamaah. Mata nusalli zuhra, kapan kita sholat zuhur? Nah, ini menanyakan tentang waktu sholat. Nusalli zuhra naharon, kita sholat zuhur di waktu siang. Nah, ini artinya. Ustadz bacakan teks bahasa Arabnya kembali. Nusalli jama'atan, al-an waktu salatiz zuhri, nadhabu ilal musallal madrasati, nusalli zuhra jama'atan, mata nusalli zuhra naharan. Oke. Yang berikutnya gambar kedua.
Al-an waktu salatil maghribi. Sekarang waktu salat maghrib. Nadhabu ilal masjidi ma'a sadiqi. Mari kita pergi ke masjid bersama temanku. Nusallil maghriba jama'atan. Kita salat maghrib berjamaah. Mata nusallil maghriba. Kapan kita salat maghrib? Nusallil maghriba seharusnya lailan ya. Nusallil maghriba lailan. Kita salat maghrib apa Ustaz salah tulis artinya maghrib seharusnya di sini. Kita salat maghrib di waktu malam. Jadi nanti kalian ganti itu tulisan zuhur itu menjadi salat maghrib ya, salat zuhur diganti jadi salat maghrib. Nah, sekarang Ustaz bacakan kembali bahasa Arabnya. Teks bacaan bahasa Arabnya. Al-an waqtu salatil maghribi. Nadhabu ilal masjidi ma'a sadiqi. Nusallil maghriba jama'atan. Mata nusallil maghriba? Nusallil maghriba lailan. Ingat masaan ini diganti dengan lailan atau di waktu malam. Ya. Jadi nanti kalian bisa praktekkan kembali dengan cara disimak oleh orang tua, baik bunda maupun ayah kalian atau saudara yang ada di rumah. Ya. Nah, itu tugas kalian belajar membaca teks sebuah bacaan. Ya, Ustaz tekankan, Ustaz harap selain kalian belajar menghafalkan kosakatanya, maka kalian harus juga bisa membaca teks bacaan bahasa Arabnya sesuai dengan materi kita pada hari ini. Jadi itu saja dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, nanti tugas kalian yaitu menulis kembali teks bacaan yang ada di buku cetak kalian. Misalkan sholatul maghribi, nah nanti kalian tulis kembali di sampingnya. Sholatul isya'i, tulis kembali di sampingnya. Ditulis satu kali. Ya, ini adalah sebagai tugas kalian, latihan menulis di rumah. Nah, caranya menulis, perhatikan tanda kotak-kotak yang ada di, bukan kotak ya, garis yang ada di buku ini. Nah, huruf shod, lam, tak marbuto, nah itu diperhatikan cara tulisannya. Begitu seterusnya harus diikuti sesuai dengan tulisan yang sudah ada. Tidak perlu banyak-banyak, cukup satu kali saja. Misalkan sholatul maghribi ditulis satu kali, sholatul isya'i ditulis satu kali, begitu seterusnya sampai dengan nusolli jama'atan. Ya, nah ini adalah tugas kalian. Tidak perlu dipoto, tidak usah dikirim ke grup, karena ini tugas individu kalian. Cukup nanti orang tua kalian yang akan melihat hasil tulisan kalian sendiri ya. Ustaz harapkan semua bisa membaca ya, bisa menulis, bisa menghafalkan kosakata bahasa Arab dengan baik dan benar. Jadi itu saja dulu dari Ustaz. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Bisa jadi materi berikutnya kita akan ujian formatif ya. Nanti tunggu informasi lebih lanjut dari Ustaz. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.